Kalau emang lo nolak gue karena lo nggak suka sama gue, nggak apa-apa, lo tinggal bilang sama gue. Gak usah pakai alasan. Gak usah pakai alasan bilang karena bokap lo, karena trauma. Itu yang namanya munafik, tau nggak? Sam, lo selalu nuduh gue yang enggak, Sam. Oke. Sekarang gue udah nyampe. Langsung aja to the point deh, lo mau ngomong apa. Gue cuma mau tanya sama lo, Sam. Kenapa lo ngatain gue cewek munafik di radio tadi? Gue jauh-jauh ke sini cuman buat ngejawab pertanyaan yang kayak gitu doang. Harusnya sih lo bisa nyadar ya, kenapa gue bilang lo cewek munafik. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena lo pakai alasan bokap lo pakai alasan trauma buat nolak gue. Padahal mah buat gue kayaknya ujung-ujungnya cuma orang tiga deh. Atau mungkin kata lebih tepat itu lo lagi deket sama Martin. Ya gak? Sam, harus berapa kali gue jelasin ke lo sih? Gue sama Martin emang gak ada apa-apa. Lo kok jadi so tau banget sih pakai ngatain gue segala? Gue bukan so tau, tapi gue tahu. Tahu apaan sih? Gue udah sering liat kalian berdua. Gue udah sering liat kalian boncengan. Rin, kalau emang lo nolak gue karena lo nggak suka sama gue, nggak apa-apa, lo tinggal bilang sama gue. Gak usah pakai alasan. Gak usah pakai alasan bilang karena bokap lo, karena trauma. Itu yang namanya munafik, tau gak? Sam, lo selalu nuduh gue yang enggak, Sam. Emang lo pikir gue apaan? Gue pikir lo apa? Lo itu munafik. Lo ngobrol perasaan lo. Lo ngobrol air mata lo demi simpati dari cowok. Itu lo, nyadar. Gue gak nyangka lo bakal bisa ngomong kayak gini sama gue, Sam. Gue tanya sama lo baik-baik ya, Sam. Apa salah kalau gue takut sama trauma gue? Gue tahu gue mandiri, Sam. Gue tahu gue cewek kuat. Gue sadar. Tapi gue juga perempuan. Gue sama kayak yang lain. Hati gue bisa rapuh, Sam. Gue akuin gue emang jago bela diri, Sam. Tapi gue gak bisa ngebela nyokap gue di saat dia disakitin sama bokap gue. Gue gak bisa ngebela diri gue sendiri karena gue takut gue gak bahagia dan gak bisa ngebahagiain orang yang gue sayang nantinya. Apa jadinya kalau gue terus-terusan ngebayangin trauma keluarga gue di saat gue ngejalin hubungan sama orang lain? Trauma gue gak gue buat-buat, Sam. Lo gak akan pernah ngerti karena lo gak pernah ada di posisi gue. Jalanlah ku melangkah saat nafasku kan sirna, hingga waktuku kan tiba. Ku ingin kau tahu hidupku tak berarti tanpamu. Hidupku tak berwarna tanpamu. Hidupku tak berharga tanpamu. Hidupku takkan pernah indah tanpamu.
hidupku tak berarti tanpamu. Hidupku tak berwarna tanpamu. Hidupku Apa sebaiknya gue buka hati gue buat Sam? tanpamu. Hidupku takkan pernah indah. Susan, tungguin dong calon suaminya, Susan. Susan. Bob, Susan kenapa? Waduh. Susan pasti kemasukan nih. Kemasukan siluman cangkang keong nih pasti nih. Stop. Kenapa Susan kerasukan? Bobby ngapain? Improvisasi. Biar kayak orang-orang pinter. Ya. Bobby tahu nggak ini tanggal berapa? 17. 17. Lama Iya, 17. banget ngitungnya. Susan nggak sabar ya nunggu hari pernikahan kita. Bukan gitu, cempedak. Terus apaan kesemak? Bob, asal Bobby tahu ya. Susan tuh udah hitung, kalau kita itu udah 12 hari pacaran, berarti sisa 18 hari lagi. Nah, setelah 18 hari lagi, pokoknya Susan mau putus sama Bobby. Emang iya ya? Susan salah ngitung kali. Coba Susan keluarin sempoa. Coba hitung pakai sempoa. Bobby tuh jangan so tau deh. Udah tahu Susan tuh pintar. Emangnya Bobby nggak bisa lihat apa kalau Susan tuh pintar? Iya sih. Udah deh, pokoknya Susan nggak mau tahu. Setelah 18 hari lagi, Susan mau putus. Dah. Hitungan pinter, hitung duit juga pinter. Mata hijau. Aduh, gimana nih? Gimana kalau emak bengek gara-gara Susan batal jadi calon mantunya? Pak, kalian mau izin berangkat sekolah dulu sekarang? Tunggu dulu, Karin. Bapak dari tadi nungguin ibu kamu, tapi belum pulang juga dari pasar. Bapak mau makan. Kamu masakin nasi goreng buat Bapak sekarang. Ayo. Pak, Karin minta maaf banget, Pak. Tapi Karin udah telat ke sekolahnya. Karin harus buru-buru. Maafin Karin ya, Pak. Apa kamu bilang? Bapak nggak peduli, Karin. Kamu mau telat kayak mau nggak? Bapak mau makan. Sekarang kamu siapkan makan buat Bapak. Pak, Karin minta maaf banget. Pak, Karin nggak bisa. Karin harus berangkat sekarang. Karin berangkat. Setinggi apapun kamu sekolah, tetap kodrat kamu itu di dapur. Pak, Karin nggak mungkin buta ilmu juga kan, Pak? Dengar ya, kalau sampai kamu macam-macam, ibu kamu yang akan merasakan akibatnya. Masak! Ini bidadari atau banteng ya? Ih, enak aja banteng. Ya abis nyeruduk-nyeruduk. Makanya kalau punya badan itu jangan kekurusan. Ini senggol dikit langsung mental. Ya gimana nggak mental? Yang nyeruduk sebesar ini. Iya emang besar banget apa? Ih. Man, lu nggak lupa kan hari ini ketemu sama papa di rumah sakit? Enggak kok, gue inget. Ya udah kalau gitu gue bareng lo ya. Soalnya gue nggak bawa mobil. Lo bawa helm kan? Bawa? Udah deh kalau gitu. Ya udah. Selamat belajar ya, banteng. Ih, ngaco. Dadah, Roman Arbani.
Kayak apa sih kamu? Masak nasi goreng aja lama. Kamu tuh nggak ada bagus-bagusnya tau. Kenapa? Apa-apaan kamu, Karin? Pakai banting pintu segala. Rusakin aja semuanya. Sok kaya kamu. Numpang aja belagu. Baru sejenak aku nikmati hadirmu. Namun berharap kembali datang mengganggu. Takdir sangat enggan biarkan kami bersatu. Tuhan, kenapa selalu ada jarak untuk kami? Semesta, kapan bersamaan kami menjadi abadi? Jadi begini, operasi pengangkatan sel kanker Pak Andika bisa dikatakan cukup berhasil. Hanya saja setelah ini Pak Andika harus melalui prosedur kesehatan ini demi menghilangkan semua penyakit kankernya ya. Tapi saya sembuhkan dokter. Untuk penyakit ini saya belum bisa memastikan 100%. Tapi biasanya untuk penyakit baru seperti ini bisa terlihat setelah 5 tahun ke depan. Apabila tidak ada sel kanker yang menyebar ke organ tubuhnya, ya bisa dikatakan sudah sembuh. Oh ya, Mas Rahman bisa ikut saya. Nanti saya akan beritahu gimana caranya memberikan obat-obatan yang tepat untuk Pak Andika ya. Baik, dokter. Saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih dokter. Sebentar ya, Pak. Yes.